Hai Sobat Bidan, di video ini kami akan menjelaskan tentang cegah anemia pada remaja. Disimak baik-baik videonya ya. Pasti kalian pernah dengar kata anemia kan? Apa sih itu anemia? Nah, anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari biasanya. Dikatakan anemia jika kadar Hb dalam darah kurang dari normal, yaitu 12 gram per desiliter untuk perempuan dan 13 gram per desiliter untuk laki-laki. Rendahnya kadar hemoglobin dalam sel darah merah membuat sel darah merah tidak bisa mengikat oksigen yang sangat penting untuk sel-sel di tubuh kita. Terdapat beberapa jenis anemia, contohnya anemia defisiensi zat besi, di mana kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan mikronutrien berupa zat besi yang berperan untuk membentuk hemoglobin. Anemia hemolitik terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Penyebabnya bisa beragam seperti karena keturunan, talasemia, autoimun, dan lain-lain. Anemia defisiensi vitamin seperti vitamin B12 dan asam folat yang merupakan komponen pembentuk sel darah merah dan hemoglobin. Anemia aplastik merupakan anemia yang perlu diwaspadain karena beresiko tinggi mengancam nyawa. Kondisi ini terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang cukup akibat gangguan di sumsum tulang, yaitu produsen sel darah di dalam tubuh. Misalnya penyakit leukemia. Anemia sel sabit, di mana anemia ini disebabkan karena kelainan dari bentuk sel darah merah yang menyebabkannya sulit mengikat oksigen. Bentuk yang abnormal ini juga membuatnya lebih kaku dan lengket sehingga bisa menghalangi aliran darah. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kelainan genetik. Dari jenis-jenis anemia yang disebutkan tadi, anemia yang paling umum terjadi adalah anemia karena defisiensi zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Contohnya saja, di Indonesia persentase anemia pada remaja putri yaitu 28% dan 17% pada laki-laki. Perempuan memiliki resiko anemia lebih tinggi karena perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya dan perempuan cenderung melakukan diet tidak sehat. Berdasarkan tingkat keparahannya, anemia diklasifikasikan dari anemia ringan, sedang, hingga berat. Terutama bagi perempuan, anemia sangat merugikan untuk kesehatannya, baik saat remaja, bahkan sampai saat ia hamil nanti. Kenapa seperti itu? Nah, hal ini terjadi sebab remaja putri yang alami anemia cenderung mengalami kekurangan gizi, kecerdasan rendah, gangguan psikologis, produktivitas berkurang. Jika tidak ditangani, akan berlanjut sampai ia masuk fase wanita usia subur, di mana ia akan menjadi wanita usia subur anemia yang kurang energi protein, kurang energi kronik, dan jika ia hamil, ia bisa menjadi ibu hamil dengan anemia yang beresiko kurang energi kronik, pendarahan, juga janin yang tidak tumbuh dengan baik. Janin yang tumbuh dari ibu hamil anemia dapat menjadi bayi dengan berat badan lahir rendah, yang beresiko menjadi balita stunting, kurang energi protein, dan anemia yang bisa berdampak dalam pertumbuhannya. Karena risiko anemia seperti efek domino yang dapat memberi akibat pada segala aspek. Bagaimana sih cara untuk kenali secara cepat gejala anemia dan cara mencegahnya terutama pada remaja? Nah, tanda atau gejala anemia yang umumnya bisa kita lihat seperti 1. Lemas dan mudah lelah, 2. Sakit kepala, 3. Kulit terlihat pucat atau kekuningan, 4. Detak jantung tidak teratur, 5. Napas pendek, 6. Dingin pada tangan dan kaki, 7. Konjungtivanya pucat, 8. Sulit konsentrasi. Gejala tersebut timbul karena dampak dari kurangnya pasokan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh untuk melakukan fungsinya dengan normal. Terlihat kan seberapa pentingnya menjaga kadar hemoglobin dalam darah tetap normal. Jika muncul gejala-gejala seperti itu, ada baiknya segera ke klinik atau ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut ya. Contohnya pemeriksaan kadar hemoglobin darah yang dilakukan dengan mengambil sampel darah. Oke, selanjutnya gimana sih cara mencegah anemia? Beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti yang pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang bisa kita dapatkan dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani seperti ayam, telur, ikan, daging, dan hati ayam.
protein nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, kedelai, buah bit, dan sayuran hijau. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di usus. Contohnya buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat, nanas, dan juga brokoli. Yang ketiga, selalu menjaga menu makanan seimbang dengan isi piringku. Yang keempat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari bergadang. Yang kelima, meminum tablet tambah darah setidaknya 1 kali seminggu untuk remaja putri dan bisa diminum sekitar pertengahan antara 2 waktu malam, misalnya makan siang jam 1 siang dan makan malam jam 8. Maka minumlah tablet tambah darah di jam 4 sore. Ada baiknya minumlah tablet tambah darah dengan jus jeruk atau buah-buahan yang mengandung vitamin C agar penyerapan zat besi dalam tablet tambah darah lebih maksimal. Hindari meminum teh, kopi, dan susu bersamaan dengan konsumsi tablet tambah darah, karena zat tanin dan fitat dalam teh, polifenol dalam kopi, serta kalsium dalam susu dapat mengikat zat besi sehingga penyerapannya di usus dapat terhambat. Yang keenam, kalian juga bisa melakukan pengecekan darah setidaknya 6 bulan sekali atau lakukan cek kadar hemoglobin di puskesmas secara gratis. Sekian dari video penjelasan kami. Terima kasih Sobat Bidan telah menyaksikan. Iya Kak, selamat masuk. Sebentar dulu ya Kak. Ya Bu. Saya ingin periksakan diri saya dulu. Oh gitu ya Kak. Sebelum kita periksa, kita dapat dulu ya Dek. Kalau boleh tahu namanya siapa? Miss Namanya. Umurnya berapa? 14 tahun Kak. Alamatnya di mana Dek? Jalan Lawas nomor 2C. Namanya apa ya Dek? Kepala saya pusing Kak, sedang sakit, dan juga konsentrasi sekolah terganggu. Saya kalau kerja di saya cepat lemah dan pusing. Oh gitu ya Dek. Baik kan, saya panggil Ibu Bidannya dulu ya. Iya Bu. Bu, kenalkan saya Bidan Nandra, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, beberapa hari ini adik saya itu sering lemas dan pusing. Bu Esther, pasien kita tadi sudah didata? Sudah begitu. Jadi adik keluhannya kepalanya sakit, terasa pusing, cepat lelah, terkadang konsentrasinya tidak baik. Ketika melakukan aktivitas sering merasa lelah. Ya, baik, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya. Baik Bu. Ya, ini sekali. Setelah melakukan pemeriksaan tadi, sepertinya adik ini mengalami tanda-tanda adanya. Untuk memastikannya, kita harus cek di laboratorium. Bu Esther, ya Bu, ini pasien kita tolong dibawa di laboratorium ya, untuk pengecekan.
melakukan pemeriksaan. Tensinya agak rendah ya, 90/60. Tensinya normal 36,5. Nah, tadi kan kita sudah membawa adik ini ke lab. Nah, di situ adiknya lumayan rendah 10. Nah, itulah yang menyebabkan adik ini merasa sakit kepala, pusing, dan lemas ketika melakukan aktivitas. Nah, di sini adiknya sepertinya kemungkinan adiknya mengalami anemia, kurang darah. Jadi Bu, cara mencegahnya itu gimana? Jadi Bu, saya sarankan adiknya mengatur pola makan yang baik, mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan supaya zat besi di dalam tubuh adik ini terpenuhi. Dan adiknya juga yang begadang, istirahat yang cukup ya. Jadi Bu, contohnya Adik bisa mengonsumsi sayuran seperti brokoli, bayam, sawi, dan bisa mengonsumsi buah seperti buah naga, alpukat, dan buah bit. Ini saya juga kasih obat tablet buat adiknya, diminum sekali seminggu. Ada juga tambahan vitamin yang sudah saya kasih di sini, diminum 1 kali sehari ya. Adiknya juga jangan sering begadang, istirahat yang cukup ya. Obatnya bisa diambil di depan sama asisten saya. Dan apabila ada keluhan lagi, besok atau minggu depan itu bisa kembali lagi ke sini. Ini ya Bu, ketemu ya Dek.